Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Apriliana, nomor BP 17 10 11 5261 028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa pada SDN 11 2x11/6 dengan metode Weighted Product atau WP dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pertama, latar belakang. Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, kedutaan, universitas, serta lembaga pendidik atau peneliti. Juga dapat dari kantor tempat bekerja karena prestasi seorang karyawan dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pendidikan. Demikian halnya dengan SDN 11 2x11/6 yang telah memiliki program pemberian beasiswa terhadap siswa. Oleh karena itu, siswa harus diberikan kepada penerima yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Dalam menentukan penerimaan beasiswa, telah menggunakan bantuan komputer, tetapi penggunaan belum optimal. Hal ini mengakibatkan pengelolaan data beasiswa menjadi tidak efisien, terutama dari segi waktu dan banyaknya pengulangan proses yang sebenarnya bisa diefisienkan, sehingga menyebabkan lamanya proses penentuan beasiswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis melakukan peneliti untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam seleksi penerimaan beasiswa pada SDN 11 2x11/6. Kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana membangun sistem penyeleksian beasiswa di SDN 11 2x11/6 agar lebih efektif dan efisien. Kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pada seleksi penerimaan beasiswa di SDN 11 2x11/6 dengan menggunakan metode Weighted Product atau WP. Ketiga, bagaimana menerapkan metode Weighted Product atau WP untuk sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa agar lebih cepat dan tepat. Keempat, bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan terintegrasi dengan database. Ketiga, hipotesa. Pertama, diharapkan dengan menerapkan media sistem pendukung keputusan yang akan dibangun dalam lebih efektif dan efisien dalam penyeleksian penerimaan beasiswa pada SDN 11 2x11/6. Kedua, diharapkan dengan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pada seleksi penerimaan beasiswa di SDN 11 2x11/6 dengan menggunakan metode Weighted Product. Ketiga, dengan menerapkan metode Weighted Product atau WP pada sistem informasi SDN 11 2x11/6 ini diharapkan dapat mengambil keputusan yang akurat dalam menentukan penerimaan beasiswa. Keempat, dengan adanya sistem pengelolaan data yang baru dengan memanfaatkan teknologi komputer, diharapkan SDN 11 2x11/6 dapat mengimplementasikan sistem pendukung keputusan terintegrasi dengan database. Batasan masalah. Agar tidak melebarnya masalah yang diteliti, maka penulis dapat menyimpulkan batasan masalah, yaitu penyeleksian penerimaan beasiswa pada SDN 11 2x11/6 dengan menggunakan metode SPK atau sistem pendukung keputusan, Weighted Product atau WP, dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kelima, tujuan penelitian. Pertama, merancang sistem pendukung keputusan agar dapat mengoptimalkannya penggunaan komputer dalam menentukan penerimaan beasiswa, sehingga menyebabkan pengelolaan data beasiswa menjadi tidak efisien. Kedua, merancang sistem pendukung keputusan agar dapat membantu dalam pengelolaan data beasiswa yang belum terakumulasi menggunakan database secara optimal, juga menyebabkan kesulitan dalam pemrosesan data, sehingga menyebabkan lamanya proses penentuan penerimaan beasiswa. Ketiga, menambahkan pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, khususnya mengenai SPK, sistem pendukung keputusan, Weighted Product atau WP. Keenam, manfaat penelitian. Pertama, penelitian dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, melatih berpikir,
sistematis, dan ilmiah, serta menjadi bahan referensi dalam pengembangan sistem selanjutnya. Kedua, sekolah membantu dalam mengambil keputusan untuk memilih siswa yang memenuhi syarat dalam penerimaan beasiswa secara cepat dan akurat. Ketiga, pihak lain diharapkan agar dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta sebagai acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa. Ketujuh yaitu kerangka penelitian. Pertama, penelitian pendahuluan. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisa. Keempat, perancangan. Kelima, implementasi. Keenam, pengujian. Kedelapan, kriteria penilaian. Pertama, K01, kode K01, kriteria penghasilan orang tua. Kedua, K02, ranking kelas. Ketiga, K03, tanggung jawab orang tua. 4, K04, nilai semester. 5, K05, prestasi non-akademik. Alternatif penilaian. Alternatif A1 yaitu K1 5, K2 2, K3 5, K4 3, K5 4. Alternatif A2 K1 5, K2 2, K3 5, K4 4, K5 5. Alternatif A3 K1 5, K2 4, K3 5, K4 4, K5 3. Alternatif A4 K1 4, K2 4, K3 3, K4 3, K5 4. Alternatif A5 K1 2, K2 2, K3 3, K4 3, K5 4. 10. Melakukan perbaikan bobot. Pertama, W1 sama dengan 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 per 16 dengan hasil 0,3125. Begitu seterusnya dengan W2, W3, W4, W5. Caranya sama. 11. Perhitungan vektor S. Alternatif 1 dipangkatkan hasil W1. K2 dipangkatkan hasil W2, begitu seterusnya sampai K5. Berikut hasil dari perhitungan vektor S, yaitu S1 sama dengan 3,84159. 12 yaitu menghitung referensi atau FI, yaitu V1 12 menghitung preferensi atau FI. FI sama dengan nilai vektor S dibagi nilai total vektor S. Berikut hasilnya, yaitu 0,23723. Berikut seterusnya hasil dari FI berikutnya. 13. Use case diagram. Use case diagram terdiri dari admin dan kepala sekolah. Pertama, admin melakukan login. Admin mengelola beranda, kelola data user, kelola kriteria, kelola subkriteria, kelola prioritas data kelas, kelola data siswa, kelola alternatif, kelola proses weighted product, kelola laporan data siswa, kelola laporan penilaian, kelola laporan perankingan, setting password, dan kelola layout. Sedangkan kepala sekolah mengelola beranda, laporan data siswa, laporan penilaian, laporan perankingan, setting password, dan logout. Ke-14 yaitu kelas diagram. Kelas diagram terdiri dari 6 tabel, yaitu user terdiri dari atribut ID user, nama user, alamat, email, telepon,
username, password, dan level. Prosesnya save, update, dan delete. Kedua yaitu siswa. ID siswa, NIS, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, telepon orang tua, dan kelas. Prosesnya save, update, delete. Ketiga yaitu data kriteria, atributnya kode kriteria, nama kriteria, bobot. Prosesnya itu save, update, dan delete. Keempat, alternatif. Atributnya terdiri dari ID alternatif, ID siswa, ID kriteria, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5, tahun ajaran. Prosesnya yaitu save, update, delete. Kelima yaitu subkriteria. Terdiri atributnya yaitu ID subkriteria, kode kriteria, nama subkriteria, bobot. Prosesnya itu save, update, delete. Keenam yaitu kelas. Terdiri atributnya yaitu kode kelas dan kelas. Prosesnya terdiri dari save, update, dan delete. 11 kesimpulan. Pertama, dengan adanya sistem penunjang keputusan yang diimplementasikan dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa yang dapat membantu dalam penyelesaian penerimaan beasiswa pada SDN 11 2x11 Kaitan 6 sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, dengan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pada seleksi penerimaan beasiswa di SDN 11 2x11 Kaitan 6 dengan menggunakan metode weighted product dapat memudahkan pihak sekolah memilih siswa yang tepat dalam menerima beasiswa. Ketiga, dengan menerapkan metode weighted product atau WP pada sistem pendukung keputusan pada SDN 11 2x Kaitan 6 ini dapat menghasilkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat dalam menentukan penerimaan beasiswa. Keempat, dengan adanya sistem pengelolaan data yang baru dengan memanfaatkan teknologi komputer, diharapkan SDN 11 2x11 Kaitan 6 dapat mengimplementasikan sistem pendukung keputusan terintegrasi dengan database sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah dan cepat. Ke-16 adalah saran atau saran-saran. 1. Penggunaan aplikasi sewaktu-waktu agar dapat mencadatkan data untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data pada aplikasi secara berkala. Kedua, penulis mengharapkan adanya pengembangan sistem yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya yang lebih luas. Ketiga, untuk mengembangkan pada masa yang akan datang, penulis berharap sistem informasi ini dikembangkan menjadi aplikasi mobile seperti Android dan iOS. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.